Hasil rapat Majelis Rakyat Papua dengan organisasi keagamaan wanita Kristen, Katolik, dan Protestan di Kabupaten Merauke terungkap adanya kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan Papua. Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah dengan pemberian dana otsus yang tentunya harus disertai dengan edukasi sosialisasi agar implementasinya dapat dilakukan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Namun masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antara kabupaten di Papua, yaitu antara kabupaten yang berada di pesisir dan kabupaten yang berada di pegunungan. Hal inilah yang akan terus didorong oleh Mendikbud kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pendidikan hingga ke pelosok Papua. Nah, itu tadi beberapa contoh berita tentang kesenjangan sosial yang ada di Papua. Sebenarnya banyak sekali sumber daya alam yang ada di Papua, seperti nikel, bauksit, tembakau, emas, perak, dan sumber daya alam hayati. Papua memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi mengapa itu bisa terjadi kesenjangan sosial? Banyak beberapa faktor, contohnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang optimal, kualitas sumber daya manusia yang rendah, konflik separatisme, ketidakstabilan politik, ketidakmerataan distribusi sumber daya alam. Nah, itu tadi beberapa faktor terjadinya kesenjangan sosial yang ada di Papua. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada di Papua agar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa dirasakan oleh masyarakat Papua? Yang pertama, contohnya 1. Memperhatikan hak asasi manusia di Papua. Perhatian terhadap hak asasi manusia di Papua sangat penting untuk membangun masa depan yang damai dan sejahtera. Masyarakat Papua berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum, akses pendidikan yang merata, serta layanan kesehatan yang memadai. 2. Membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat konektivitas di wilayah timur Indonesia. 3. Mengelola dana otsus dengan baik. Pengelolaan otsus yang baik di Papua diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih baik. 4. Menyusun kebijakan keamanan daerah. Menyusun kebijakan keamanan daerah merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. 5. Memperkuat ekonomi masyarakat Papua. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat Papua melalui pendekatan yang inklusif, berbasis pada potensi lokal, dan didukung oleh infrastruktur serta pendidikan yang memadai, Papua dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri dan sejahtera. 6. Menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di Papua adalah bagian penting dari upaya menciptakan keadilan, menghargai hak asasi, dan memperkuat demokrasi di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, itu tadi beberapa cara pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada di Papua. Semoga dengan adanya pemerintah baru, yakni Bapak Prabowo Subianto, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan masyarakat Papua bisa merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak ada lagi kesenjangan sosial yang ada di Papua. Nah, sekian pembahasan dari saya terkait kesenjangan sosial yang ada di Papua. Saya Muhammad Al-Fadhil Rizqullah. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.